Saya mengajak kita semua bersatu hati. Kita berpadu rasa dalam perayaan ini, dan mari kita mengimani bahwa meskipun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kita melalui perayaan syukur malam hari ini untuk mendoakan Bapa Antonius. Maka mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk memulai perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Kita awali dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, kaum keluarga yang berduka cita atas perpulangnya Bapak Antonius Sugiono ini. Pertama-tama saya menyampaikan turut berbelasungkawa atas peristiwa iman yang dialami oleh keluarga Pak Yoko. Hari ini menjadi hari bagi kita semua untuk datang, diundang dan diajak untuk bersatu di dalam perayaan Ekaristi yang kita persembahkan pada malam hari ini dengan wujud khusus untuk mendoakan Bapak Antonius Sugiono yang beberapa hari yang lalu telah dipanggil ke hadirat Tuhan. Kita semua sebagai umat beriman tentu percaya bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Sebagaimana dalam lagu pembukaan yang kali dinyanyikan, kita beriman akan sabda Tuhan. Sabda yang memberikan pedoman bagi kita. Sabda yang meyakinkan iman kita bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan kita. Maka malam hari ini, mari kita menyatukan iman kita bersama dengan iman keluarga. Harapan kita dengan harapan keluarga, kasih kita dengan kasih keluarga untuk mendoakan Bapak Antonius Sugiono yang telah dipanggil ke hadirat Tuhan ini. Maka mari kita persiapkan hati dan diri kita supaya doa-doa kita berkenan di hadirat Tuhan. Bagi keselamatan Bapak Antonius dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan,
Mari kita bersama-sama menyatakan segala sesal tobat makin kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Pada malam hari ini kami berkumpul untuk mendoakan hamba-Mu yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, Bapak Antonius Sugiono. Kami percaya bahwa belas kasih dan kerahiman-Mu Engkau anugerahkan kepadanya, sebab Bapak Antonius selama hidup di dunia telah menaruh iman kepercayaannya kepadamu sebagai kebangkitan dan kehidupan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat, sungguh, anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. 144.000 orang. Pada dari mereka itu tertulis nama anak domba dan nama bapaknya. Lalu aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan besau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu nyanyian seperti permainan kecapi. 144.000 orang itu menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta. Dan di depan keempat serta tua-tua. Tidak seorang pun dapat mempelajari selain ke 144.000 dari bumi. Mereka lah orang-orang seperti anak domba kemana pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban bagi Allah dan bagi domba. Dan di dalam mulut mereka terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Yang dari Allah itulah orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, ya Allah. Inilah orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jagalah dan bersiap-siaplah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Haleluya, 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 haleluya. Kita mendengarkan Injil suci. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu dan bapak, saudari dan saudara terkasih, kaum keluarga, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 1-2 pikiran untuk menjadi permenungan kita bersama. Kita semua tahu bahwa di bulan November ini Bunda Gereja mengajak kita putra-putrinya untuk mengenang dan mendoakan kaum keluarga, arwah semua orang beriman yang sudah meninggal. Maka bulan November ini kita awali. Tanggal 1 November itu kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Lalu tanggal 2 itu peringatan semua orang beriman. Dan tanggal 3 sampai nanti tanggal 30 November itu kesempatan bagi kita untuk terus berdoa bagi mereka. Bulan ini kita melihat bahwa ada 3 model gereja yang gereja mau ajak supaya kita memahami dan melakukan sesuai dengan apa yang diimani oleh gereja. Tanggal 1 November kita merayakan peringatan Hari Raya Semua Orang Kudus. Itulah
gereja yang bahagia. Gereja yang bahagia adalah jiwa-jiwa yang sudah bersekutu dengan Allah di dalam kebahagiaan yang kekal. Mereka itu adalah para kudus, santo santa, jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan, dan mereka menjadi pendoa bagi kita yang bersiaran di dunia ini. Tanggal 2, gereja mengajak kita untuk mengenangkan gereja yang menderita, yaitu jiwa-jiwa yang ada di akhir penyucian. Jiwa-jiwa yang sedang dibersihkan, yang sedang dimurnikan, yang sedang dikuduskan untuk berjumpa dengan Allah. Itulah gereja menderita di akhir penyucian. Dan tanggal 3 sampai 30 November itu giliran gereja pesiara, yaitu kita semua yang masih bersiaran mengisi kehidupan kita di tengah dunia ini. Maka 3 model gereja ini saling mendoakan. Gereja yang bahagia mendoakan gereja yang menderita dan gereja pesiara. Gereja pesiara mendoakan gereja yang menderita. Maka kita diajak untuk mengenang mereka, jiwa-jiwa orang beriman kaum keluarga yang sudah berpulang. Bahkan gereja juga tetap mendoakan itu dalam bagian doa syukur agung gereja, mendoakan orang-orang yang sudah berpulang itu. Maka pertemuan dan perayaan Ekaristi pada malam hari ini menjadi wujud dari penghayatan iman kita bahwa gereja pesiara itu mendoakan gereja yang menderita. Jiwa-jiwa yang saat ini sedang dibersihkan dan dimurnikan di api penyucian. Mengapa? Karena orang-orang yang sudah berpulang itu, dia sendiri tidak mampu lagi menolong diri sendiri. Dia tidak mampu lagi berbuat apapun untuk menolong dirinya. Maka peran dari gereja pesiara dan gereja yang bahagia itu untuk menolong mereka yang sedang dimurnikan, sedang dibersihkan, sedang disucikan itu supaya dapat memasuki kehidupan abadi. Apa yang menolong mereka? Doa dan kurban yang selalu kita persembahkan, doa yang kita panjatkan setiap saat bagi mereka, itulah yang menolong mereka untuk memasuki kehidupan abadi selain iman dan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diajarkan oleh gereja Katolik. Maka kalau pada malam hari ini kita datang bersama diundang untuk mendoakan Bapak Antonius Sugiono, saya sungguh percaya, meskipun saya tidak kenal Bapak Antonius ini, mungkin kita semua juga tidak mengenal dia, tetapi dalam persekutuan iman kita mau mendoakan beliau karena dia baik dalam hidup maupun dalam mati, dia tetaplah anggota tubuh mistik Yesus Kristus, yakni gereja yang menyatakan persatuannya dengan kita. Meskipun dalam hidupnya Bapak Antonius sudah melakukan banyak sekali perbuatan baik, dia melakukan banyak hal yang menunjukkan penghayatan imannya kepada Tuhan. Tetapi saya juga percaya bahwa pada saat kematiannya, Bapak Antonius tidak meninggal sebagai seorang malaikat. Dia manusia biasa yang membawa kekurangan dan kelemahan dalam hidup. Maka bagi kaum keluarga yang mengenalnya, mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal di hati kita. Mungkin ada sesuatu yang masih kurang berkenan di hati kita. Bagi sahabat teman siapapun, kita memaafkan Bapak Antonius ini supaya perjalanannya menjadi perjalanan yang membahagiakan dia sampai menuju kepada persekutuan dengan Allah di surga. Kita yang masih bersiaran di dunia ini diajak untuk merenungkan arti kehidupan kita. Peristiwa pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa kematian itu tidak pernah membutuhkan syarat apapun. Kita lihat
Bapak Antonius meninggal dalam usia yang sangat muda, 42 tahun. Itu usia yang sangat muda. Bahkan tadi ada yang mengatakan anak-anaknya masih kecil. Tapi tidak ada syarat untuk kematian. Orang tidak perlu sakit supaya meninggal, karena orang sehat juga bisa pergi. Orang tidak perlu menjadi tua supaya menikah, karena orang muda pun bisa dipanggil kapan saja. Inilah misteri kematian. Inilah rahasia dari kematian yang tidak bisa dikuak dan tidak bisa kita duga kapan datangnya kepada kita. Maka Tuhan Yesus dalam bacaan Injil senantiasa mengingatkan kita sebagai umat beriman bahwa berjaga-jagalah dan waspada. Sebab apa? Sebab kita tidak pernah tahu akan hari dan waktunya anak manusia itu datang kepada kita. Tuhan Yesus bahkan memberikan perumpamaan. Kalau tuan rumah tahu kapan pukul berapa pencuri datang, pasti dia akan siap. Tapi kita tidak pernah tahu kapan pencuri akan datang. Begitulah gambaran dengan hari akhir kematian kita itu tidak pernah bisa diduga dan kita tidak pernah bisa memprediksi. Saya yakin bahwa kalau kematian itu bisa ditunda, maka kita pasti berjuang untuk menunda kematian. Kalau kematian itu bisa ditukar dengan harta kekayaan, orang pasti akan berjuang menukar itu dengan kekayaan. Tapi kematian itu tidak bisa ditukar, tidak bisa dielakkan, dan tidak bisa ditunda. Maka sikap Kristiani yang harus kita bangun adalah mari kita berjaga-jaga dan waspada. Mari kita juga membangun kesiapsiagaan dalam kehidupan kita, supaya hari Tuhan itu jangan jatuh kepada kita seperti sebuah jerat bagi kita, umat manusia dan umat beriman ini. Maka peristiwa pada malam hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanya fana dan sementara. Kita justru terpanggil untuk mempersiapkan kehidupan abadi yang akan datang. Maka dengan iman dan keyakinan itu, marilah kita menyerahkan Bapak Antonius Sugiono ini dalam persekutuan, dalam kerahiman dan belas kasihan Tuhan. Semoga Tuhan berkenan mengampuni segala kekurangan kelemahan selama hidupnya dan menganugerahkan sukacita dan kebahagiaan yang kekal kepadanya. Dalam doa ini kita serahkan Bapak Antonius Sugiono kepada belas kasih, kerahiman, tangan Allah yang Maha Kuasa. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita semua senantiasa dalam hidup sambil mengimani bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan kehidupan kita. Kita makin hari makin membangun kehidupan kita dengan bijaksana, supaya menghitung hari-hari kehidupan kita, sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana dalam menata dan menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Mari kita berdoa, kiranya kita semua senantiasa diteguhkan di dalam kehidupan di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama kita membawa ke hadapan Tuhan doa-doa dan permohonan kita berikut ini. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mengaruniakan kehidupan kepada Bapak Antonius Sugiono. Namun saat ini Engkau mengambil kehidupan itu dari tengah-tengah mereka kaum keluarga. Kami bersedih atas kepergian Bapak Antonius ini, namun kami percaya bahwa Engkau akan menganugerahkan kepadanya kehidupan bahagia bersama. Maka dengarkanlah permohonan kami berikut ini. Bagi gereja umat Allah,
Semoga Allah Bapa menerangi dan menuntun gereja umat Allah agar semakin mampu mencintainya sepenuh hati dengan teguh berjuang, membela martabat dan kesucian hidup. Marilah kita mohon, terimalah Tuhan persembahan doa umat-Mu. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa membimbing keluarga-keluarga, masyarakat, dan negara kita agar semakin bersatu padu, penuh kasih dalam membangun dunia yang lebih baik, serta kehidupan manusiawi yang lebih bermutu, secara khusus dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon, terimalah Tuhan persembahan doa umat-Mu. Bagi orang-orang yang miskin, menderita, dan tertindas, semoga Bapa mengobarkan semangat kasih kita agar berani terlibat dalam menghidupkan pengharapan orang-orang yang miskin, menderita, serta tertindas dengan bekerja menegakkan keadilan serta kebebasan bagi semua orang. Marilah kita mohon, terimalah Tuhan persembahan doa umat-Mu. Bagi penderitaan COVID-19, semoga Bapa memberikan semangat dan kekuatan iman bagi para penderita, sehingga memiliki harapan sembuh dengan perantaraan tim medis dan relawan. Mujizat Yesus Sang Penyembuh turun atas mereka. Marilah kita mohon, terimalah Tuhan persembahan doa umat-Mu. Bagi keselamatan jiwa Antonius Sugiono dan kedua orang tua, sebagai manusia biasa, saudara kita Antonius Sugiono tentu saja tak luput dari salah dan dosa. Semoga Bapa mengampuni segala dosa-dosanya dan berkenan memberi anugerah hidup damai abadi dalam kerahimannya. Demikian pula bagi Ibu Yohana Ngatiem dan Bapak Wardio yang telah lebih dulu dipanggil Tuhan. Marilah kita mohon, terimalah Tuhan persembahan doa umat-Mu. Bagi keluarga yang berduka, semoga Bapa memberikan semangat dan kekuatan iman bagi keluarga, sehingga sepeninggal Antonius Sugiono, ikatan persaudaraan mereka satu sama lain semakin erat. Marilah kita mohon, terimalah Tuhan persembahan doa umat-Mu. Bagi kita semua yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, semoga Bapa mendampingi kita selalu dengan berkat dan kasih-Nya, sehingga di tengah segala pencobaan hidup, kita tetap percaya akan kuasa dan kasih-Nya yang hadir juga di dalam kasih tulus sahabat-sahabat kita. Marilah kita mohon, terimalah Tuhan persembahan doa umat-Mu. Tuhan dan Allah kami, teguhkanlah iman kami, dan karuniakanlah kebaikan bagi kaum keluarga yang ditinggalkan. Semoga segala sesuatu yang kami alami di dunia ini makin meneguhkan kami bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Dengarkanlah permohonan kami dan kabulkanlah demi jasa Yesus Kristus yang telah bangkit dan menjadi kebangkitan dan kehidupan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita bersatu dalam liturgi Ekaristi. Kita awali bagian persiapan persembahan. Ingatlah
segala yang ada milikmu semua dalam bersama dimudahkan. Bimbinglah hatiku segala yang ada milikmu semua berlindung lagi bersama. Kurban Ekaristi ini kita persembahkan untuk memohon keselamatan kekal bagi Bapak Antonius Sugiono yang telah dipanggil ke hadirat Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, terimalah doa dan persembahan kami pada hari peringatan kematian saudara kami, Bapak Antonius Sugiono ini. Semoga ia Kau terima dalam persekutuan para kudus berkat korban Kristus yang kami rayakan ini. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan, dan orang mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pula para malaikat menyembah keagunganmu dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenankan kami ikut serta bersyukur dan dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita bersatu dalam doa syukur agung gereja yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadanya, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita
Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Nya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Soeharto, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sarjana. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, khususnya hamba-Mu Bapak Antonius Sugiono yang kami doakan dalam perayaan syukur dan mulia ini. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari terkasih, kita menyatukan semua wujud doa dan permohonan kita, baik pribadi maupun bersama-sama, untuk keselamatan Bapak Antonius Sugiono dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut santapan rohani tubuh dan darah Kristus ini. Walaupun saat ini kita tidak menyambutnya secara sakramental, tetapi kita mengimani bahwa Tuhan hadir, datang tinggal bertakhta di dalam hati kita. Maka mari kita siapkan hati kita untuk menyambut Dia yang akan datang bertakhta di dalam hati kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi yang memberi kekuatan bagi kita dalam perjalanan hidup di dunia ini. Dialah Tuhan Yesus yang bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Hanya melalui Aku orang dapat sampai kepada Bapa." Tuhan yang bersabda itu hadir, memberikan dirinya sebagai santapan rohani bagi kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya.
tetapi bersabar saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut ini melindungi kita semua sampai hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Berjaga-jaga dan waspadalah, sebab kamu tidak tahu akan hari dan waktunya Anak Manusia itu datang. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Belas Kasih, kami mendoakan hamba-Mu, Bapak Antonius Sugiono, dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Semasa hidupnya di dunia ini, ia diterangi dan dikuatkan dengan sakramen Ekaristi ini. Semoga ia sekarang menikmati terang kekal dalam persekutuan para kudus di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas peristiwa iman ini, dan mari kita tetap mengenang dan mendoakan Bapak Antonius Sugiono dalam setiap doa sepanjang bulan ini dan di hari-hari selanjutnya. Kiranya Bapak Antonius dapat memasuki kehidupan kekal bersama Allah yang ia imani. Mari kita memohon berkat Tuhan mengakhiri perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian dalam seluruh hidup, karya dan perjuangan kita, terutama kaum keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Antonius Sugiono, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi untuk mengenang dan mendoakan Bapak Antonius Sugiono sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi saling memberikan penghiburan dan kekuatan dalam iman pengharapan kasih kepada Allah. Kita semua diutus. Amin. Kita tutup
dengan lagu penutup. Deret Dewi Maria tentu kengkang mana boten yen kuwatosa ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga ampa sumarah samya Sang Dewi mangestanana Sang Dewi mangestanana Natyang manah ketara dipun kodho setan nanging katos engatnya wonten pitulungan wit Sang Putri Maria mongso tega anilar Sang Dewi mangestanana Sang Dewi Ya, Melinda, saya kembalikan. Terima kasih Romo Servi yang pada malam hari ini sudah mempersembahkan misa untuk mendoakan Bapak Antonius Sugiono. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan umat lingkungan semua yang hadir pada malam hari ini dan keluarga besar dari Pak Yoko yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, kita sudah bersama mendoakan Bapak Antonius Sugiono. Ada beberapa mungkin Pak Yoko, saya persilakan dari keluarga ada 1-2 patah yang akan disampaikan, silakan. Baik, selamat malam semuanya. Salam sehat semua. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Romo Servi yang sudah berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada malam hari ini untuk keselamatan adik kami Antonius Sugiono. Juga untuk krunya Romo, siapa yang itu bantu Romo di Mas Budi. Oh, Mas Budi, terima kasih Mas Budi. Dan juga kepada Ketua Lingkungan dan segenap pengurus lingkungan Santo Yohanes Maria Vianney yang sudah mengurus ini semua sehingga dapat berjalan dengan lancar, dan juga kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini untuk mendoakan adik saya. Semoga doa-doa kita semua diterima oleh Tuhan sehingga sungguh bermanfaat baik untuk adik saya yang meninggal, juga untuk kita semua. Nah, dan juga saya tidak lupa terima kasih untuk saudara-saudara kita, keluarga
Bude Agnes, dan Om Tri dari Bandung, juga Tante Susi dari Depok. Sekedar ini Bapak Ibu sekalian, Romo, sekedar memperkenalkan siapa adik kami ini, Antonius Sugiono. Sejak kecil itu menjadi tempat saya belajar untuk menjadi orang tua. Jadi ketika orang tua kami, ibu kami meninggal, lalu kemudian adik-adik kami ini menjadi tanggung jawab kami untuk kami arahkan, dan dalam perjalanan tentu banyak suka duka yang ya cukup tidak mudah untuk belajar membimbing adik kami ini. Jadi berdua ini, yang itu adik saya Bernadetta itu, lalu yang kedua yang ini Antonius Sugiono ini, dua adik ini dalam bimbingan kami. Dan selama ini kan dalam penderitaan mereka itu ya. Jadi mulai mengalami perkembangan untuk kebahagiaan kami ini sudah dipanggil. Jadi bagaimana ya? Kami lebih sedih sekarang ini kehilangan adik kami ini daripada ketika kehilangan orang tua kami itu. Karena adik kami itu masih muda. Kenapa bukan kami yang dipanggil, tapi adik kami lebih dulu itu. Tapi rupanya kehendak Tuhan itu kita tidak tahu. Jadi kemungkinan adik kami ini diselamatkan oleh Tuhan, kita tidak tahu rencana Tuhan yang selanjutnya. Hanya Tuhan yang tahu itu. Jadi kami seluruhnya dengan rela untuk melepas saudara kami ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih semua yang hadir untuk mendoakan, termasuk Pak Edi. Selamat malam Pak Edi, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Romo. Kemudian kami kembalikan ke Ketua Lingkungan. Oke, Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman. Maaf Romo mau pamit dulu untuk rapat. Oke, silakan. Saya pamit ya. Saya mau rapat lagi, jadi saya pamit. Terima kasih banyak. Kita tetap mendoakan Bapak Antonius Sugiono. Selamat malam. Terima kasih Romo. Selamat malam Romo. Salam sehat untuk semuanya. Ya, terima kasih. Ya.
Baik. Terima kasih Bu Erlin. Tante Erlin. Tante Elin tolong dinyalain dulu Tante. Ah, Ya, nyalain dulu Tante. diklik nanti kelihatan itu. Mic-nya dipencet Tante. Kelihatan mic-nya itu yang merah biar putih. Nah, klik. Klik yang merah itu. Mic-nya yang merah itu garis. Nah. Malam Pak Parjono. Tante Di unmute Pak. Bude Agnes. Terima kasih. Halo semuanya, Melina, Pak Yasuk, Pak Sayoko, Bu Erlin, Bu Eru. Christine, Pencet mic-nya Bu masing-masing. Eru, Ya, Pak Ibu. Edi. Bu Kris, gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat, puji Tuhan. Ini si Juli ini Pak Edi dan Bu Panti. Ya Mas Yoko. Ya, terima kasih Pak Edi. Bu Cita. Ya, Bapak Ini Ibu, Pak Tri Sakti. Ya, Bu. mau sampaikan sebentar Pak Ibu. Untuk Bapak Ibu, himbauan dari paroki bagi di rumah yang ada anaknya yang terdaftar di zakat hidup, itu diharapkan anaknya sendiri yang bisa untuk membawakan komuni untuk keluarganya. Karena kalau semua umat mengharapkan prodiakon di paroki hanya 120 orang. Jadi kemarin Pak Sosialisasi Romo juga mengatakan diharapkan keluarga masing-masing yang masih bisa usia, yang masih bisa ke gereja, yang mengambil SMK untuk keluarganya masing-masing. Karena kita juga harus tahu dengan ini lebih aman kalau dari keluarga sendiri yang membagikan komuni kepada keluarga di rumah. Itu sih pesan dari Romo juga kemarin. Karena kasihan prodiakon hanya 120 di Kristo. Itu saya nggak tahu Pak Edi sama Pak Yoko mungkin lebih paham karena banyak juga ya yang lansia ya Pak Edi. Betul. Ya, prodiakon yang diperbolehkan juga prodiakon yang range usia 18 sampai 59. Kalau Pak Seko masih. Masih. Halo Ibu. Bu Wiwi, apa kabar? Terima kasih hadir. Halo Bu Wiwi. Ya Pak, kita buat keluarga. Terima kasih Bu. Bu Eru. Pak Eru, di mana Pak Eru kabarnya? Nah, baik, hanya gampang capek ya sekarang orangnya. Pinggangnya sakit. Saya minta Om Tri memperkenalkan diri. Ini adik saya ini. Mana? Halo Om Tri, di unmute dulu. Halo. Ini Pak Tri Sakti Sokwati, ini adik saya. Jadi adiknya Pak Supri juga. Selamat malam. Malam, Pak. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih dua-duanya adik saya Antonius Sugiono. Mbak Susi. Ini Susilowati, silakan. Pak Indah, Pak. Halo Mbak Susi.
Mbak Siti. Makan. Lama nggak lihat nih, lama nggak ketemu Mbak Siti. Mana omprengnya, mana ompreng? Omprengnya mana? Ah, ini dia ompreng. Frank siapa? Om Frank. Om Franky. Oh, kok Nah, ini kakaknya almarhum Pak, kakaknya persis nih. Ini kan waktu itu baptisnya bareng ini. Sama Om Frank? Enggak, sama almarhum nih. Kayaknya ada Suster Rina ya? Halo. Suster Rina tadi. Apa? Tadi ada Suster Rina. Udah enggak, sekarang udah keluar. Suster Lastri ya? Iya. Ini Bude Agnes, ini kakak sepupu. Kakak Bude. Bude Endang. Bude Endang. Jadi terima kasih ya tadi doa umatnya Mbak Gracia. Bisa mantap. sama-sama mendoakan Om Biono. Amin. Ya, Om Tri. Baik, terima kasih semuanya. Siapa yang belum tadi saya satu? Bu Maria, Cung. Gimana? Sehat-sehat? Sama-sama. Nah, ini anak cewek saya nih, tolong nongol ya, anak cewek saya yang di Malang. Ayo. Nah, ini putri saya, ini Yuliana Febi. Mana? Yuliana. Mana fotonya ditampilkan tuh? Fotonya mana? Videonya mana? Kalau yang di sini semua sudah ada tadi. Ayo, di-unmute. Mute, di-unmute. Kamera laptopnya nggak aktif. Iya, kameranya nggak bisa nyala. Oh iya. Ini putri saya yang bontot ini. Lihat Christine aja sama. Bare, ora ono gambare. Ora ono gambare. Salam sama ini. Ma Budi. Udah. Nah, ini anak yang paling besar ini coba nongol. Yoga. Yo. Mas Yoga. Nah, ini. Ya, malam Ikut kan sama saya? Ibu. Nah. Sekarang Ibu mau menyampaikan sesuatu, Ibu silakan. Ya, Bapak, Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas doa-doanya. Sama-sama Mbak Christine. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Nah, terima kasih. Sama Mbak Christine, Om Yoko. Nah, bahasain ini apa? Mas Yuan. Iya, kan panggilnya Om Yoko. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ini udah dipoto belum tadi? Belum lagi tadi, Pak. Maaf, Pak. Saya nggak sempat pegang kotak-atik. Tadi kan suara saya bergaung dan segala macam. Saya udah bingung banget ya. Maaf banget. Pak, yang ada aja sekarang, nggak apa-apa. Berani kotak-atik tadi. Pakai toa, Mel. Ya, sekarang kita foto ya. Oke. Foto. Yang foto siap siapa? Ya. Oh, kita. Bu Butit, Ya. yang ini. Ya, tuh. Siap.
Oke. Ya. Mas Rio mana sini? Nggak kelihatan. Ini Mas Rio sini. Nah, ini dia. Jagoan kita. Oh, lagi ya. Oke, Ayo, silakan. Tante Erlin jangan melek Tante Erlin. Melek Tante. 1, siap. 2, 3. Oke. Terima kasih. Kasih jempol. Kasih Cita. Terima kasih. Halo Cita, apa kabar Cita? Baik, pamit, Tante. Pamit. Ayo, Yuk kita terima kasih pamit semuanya. ya. Ya, Sampai makasih ya, ketemu Tante. lagi. Sama-sama semuanya. Dadah. Pak Kristin. Ya, Tante Krisanti. Ya, Wi. Dadah. Gunting rambut ya. Iya, tadi ada Darmis, saya belum